mencakup seluruhnya. Tidak ada yang samar bagi Allah. Jumlah pasir yang ada di alam ini, yang di bumi, berapa jumlah titik pasir, Allah seluruhnya itu mengetahui. Min kulli aw juz'in, secara global atau terperinci. Beberapa hari yang lewat hujan, mulai malam sampai ke malam. Itu berapa titik hujan yang turun? Gerimis, lebat tidak, cuma gerimis saja. Mulai malam sampai ke malam. Ada yang dari pagi sampai ke petang. Itu jumlah titiknya itu, titik hujan, berapa titik, itu seluruhnya Allah mengetahui. Sakingnya itu pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang sama, seluruhnya jelas bagi Allah. Jumlah semut, sehebat-hebatnya teknologi sekarang, paling mudah katanya menghitung-hitung memakai komputer otak Jepang, kalkulator. Tapi masih belum bisa menghitung berapa jumlah semut yang ada di alam, berapa jumlah serangga, berapa jumlah lalat, belum bisa dihitung. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya mengetahui berapa jumlahnya. Dan kebijaksanaan Allah, sebagian mati, sebagian hidup. Jadi seimbang dia. Bayangkan kalau kita ini tidak ada yang mati, dari mulai zaman Nabi Adam tidak ada yang mati sampai sekarang, penuh sudah bumi ini dengan manusia, tidak ada lagi lahan kosong, tidak ada. Apalagi ketemu umatnya Nabi Lot, kaum Samud itu, waduh, itu tingginya 40 hasta, itu menguasai bumi kalau dia hidup. Tapi kebijaksanaan Allah dimatikan. Ada yang mati, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang hidup. Cuma dari syariat kita mewaspadai jangan sampai binasa. Jangan pula secara hakikat. Ada gunung ingin meletus, pemerintah biarkan jalan di sana, jangan disuruh pindah. Kalau dia ingin mati, kalau hidup, kebijaksanaan Allah juga. Kalau dia mati, mengurangi penduduk. Jangan seperti itu, tetap syariat dijalankan, tapi tetap ada yang mati. Kalau Allah berkehendak, sebentar saja Allah ingin mematikan, maka pada bencana turun ribuan yang mati. Itu seluruhnya kebijaksanaan Allah. Jadi yang di langit mana? Banyak yang di langit yang tidak kita ketahui. Berapa ketebalan awan, berapa tinggi langit itu, seluruhnya diketahui oleh Allah. Yang samar tidak ada, jelas seluruhnya. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah zat Allah, yusawwirukum, yang membentuk kalian fil arham, di dalam rahim-rahim, kaifa yasha, terserah bagaimana Allah kehendaki. Min dzukura, ada yang dijadikan laki-laki, wa unusa, ada yang perempuan, wa bayatin, ada yang putih, wasawadin, ada yang hitam, wa ghairi dzalika, dan macam-macam. Ada yang benci malah, Seribu Satu, benci itu bukan bencong. Kalau bencong itu yang di pelabuhan itu bencong. Yang benci itu memang punya dua alat kelamin, itu benci namanya khunsa. Itu fikih, ada pembahasan tersendiri dengan tentang benci. Benci tidak boleh jadi imam bagi makmum yang benci. Benci hanya boleh jadi imam bagi perempuan. Kenapa? Karena kalau si benci tadi laki-laki,
yang pasnya, maka memang pantas menjadi imam. Kalau dia perempuan, maka imam perempuan untuk makmum perempuan tidak masalah juga. Tapi kalau makmumnya benci, bisa jadi imamnya itu condong kepada perempuan, makmum di belakang yang benci juga condong kepada laki-laki, tidak sah. Benci namanya, buat 1001. Kalau yang asli laki-laki kemudian berdandan perempuan, itu bukan benci dalam istilah fikih, itu namanya apa istilah halusnya sekarang, ngirawan bahasanya. Bincang itulah. Ada sekarang kontesnya sudah, kontes apa namanya? Tercantik, belum jadi benci, jadi bincang. Ada dulu di Kota Tunggal, anaknya itu sudah dari kecil dan lain, mulai agak besar, mulai senang memakai lipstik mamahnya, bedak-bedak mamahnya, padahal lelaki. Ternyata lama-kelamaan senang dengan boneka, ditukarkan abahnya mobil-mobilan, tidak mau, senangnya dengan boneka. Sampai mulai agak dewasa kelihatan jalannya kayak perempuan, padahal kelamin laki-laki. Cara bicara kayak perempuan, pergaulannya pun dengan perempuan. Akhirnya dimasukkan ke pondok pesantren Kuala Tunggal. Ujar abahnya, kalau bisa mengubah anakku itu, siapakah orangnya? Kalau dia asli jadi laki-laki, maka tukarkan Honda Tiger seperti dulu. Tiger itu kan top waktu itu tahun 2002. Tiger santri, pokoknya berebut Marathi, cari bawa main bola. Dia mau main bolanya. Kalau main bola itu kan mau, bukan main lelaki. Dia mau main bola. Ini selindang dikasih ke lidah, dibuatnya kayak jilbab. Apa? Kacau. Akhirnya guru melihat pakai celana mata, kita gabungkan seorangnya, ini kacau kalau digabungkan. Nah, akhirnya dipisah. Khawatir kalau ada apa-apa, dipisah. Tambah menjadi rupanya berdanda di ruangan sorangan. Ada yang dapat Tiger, luput, ada yang bisa mengubah. Dapat 3 tahun dan berubah, hampirnya pindah ke Jambi. Akhirnya ikut kontes ya tadi, kontes tercantik, pincong tercantik, menang juara 1. Memang bukan seorangnya. Kalau dibanding Bebinian bisa kalah Bebinian, artis jadi. Tapi umur kada panjang, meninggal. Umur 22 tahun meninggal. Bersyukur Allahnya, alhamdulillah aja banyak meninggal daripada memelihara ini. Meninggal, dapat kabar meninggal, padahal menang kontes apa namanya. Nah, itu namanya pincong sebenarnya, cuma maksa jadi perempuan. Jadi Allah yang merubah, yang membentuk kita dalam rahim. Kita tidak bisa masak. Kalau kita bisa masak, kan mulut cari agak tinggi sedikit, ya Allah bentuknya dengan hidung itu mancungnya dia sedikit. Kulit putih kan, kayak orang barat sedikit. Cuman kita kan bisa masak kayak pakai takaruan, itulah kehendak Allah. Orang Tuhan kita tidak bisa masak. Orang Tuhan hanya sekedar bisa menjalani syariatnya. Apa syariatnya? Kalau ada anak itu tebungas, cari bini bungas, itu syariatnya. Namun bini irang, awak irang, maharap anak putih, itu ada fakta. Dan lagi orang curiga, anak siapa? Kan bagus anak lagi rayun, orang pada curiga, oh abahnya irang, mamanya irang. Kalau anaknya putih, anak siapa? Itu orangnya juga kan katanya. Jadi kalau hendak mau mengubah bentuk, kita randa cari bini.
tinggi, mudah-mudahan tempat ini tinggi anak itu dia syariatnya. Selebihnya apa? Ada keterangan Al-Imam Al-Ghazali mengatakan Allah merubah, Allah membentuk wajah janin itu umur janin 2 bulan ke 3 bulan. Maka usahakan 2 bulan ke 3 bulan itu banyak-banyak makan jambu saparjal bahasa Arabnya. Jambu itu kan warnanya pink, jambu biji loh, kayaknya jambu biji yang warna putih, pucat. Ada jambu biji bahari. Sekarang kan jambu biji macam-macam. Jambu biji apa namanya sekarang yang putih, dibelah putih isinya. Ada manis itu, orang-orang campak. Ini yang bahari itu, kalau yang masak kuning, kita belah pink isinya. Nah, itu yang dimakan. Umur 2 bulan, 3 bulan. Jadi apa bulannya mudah-mudahan anaknya dibungkas. Karena umur 2 bulan, 3 bulan sejadi Allah membentuk wajahnya. Tapi sebungkas-bungkas anak kurang lebih dari jauh dari mama abahnya itu ada. Mama abahnya pas-pasan kalau baca surah Yusuf supaya bungkas. Bahasanya juga ada mengubahnya. Orang-orang Arab bungas-bungas, orang Rusia bungas-bungas, ini ada. Orang Barat ada yang bungas, ada baca surah Yusuf katanya. Ini apa dia bungas? Dia bukan apa-apa, ada diamalkan surah Yusuf agar anak bungasnya ada apa-apa. Itu syariatnya, tapi tetap Allah yang membentuk. Kadang keluar cacat, terima. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tiada ada Tuhan, la ilaha, tiada ada yang disembah illa huwa, kecuali dia Allah al-aziz yang maha mulia. Fi mulkihi, dalam kerajaannya, al-hakim yang maha bijaksana. Kebijaksanaan Allah itu ya ketika Allah membentuk, tidak akan jauh daripada orang tua itu bijaksana. Ada terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mamanya putih, abahnya putih, pas lahir anaknya hitam. Ngadu abahnya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini kira-kira anak siapa? Apakah mungkin bisa anak ini jadi hitam? Istri putih, aku putih. Apa kata Rasulullah? Kemudian bisa jadi ditarik oleh kakinya. Bisa kadang-kadang kayak itu. Apa yang dimaksud ditarik kakinya? Jangan-jangan ada yang di atas itu hitam. Nah, situlah yang keturunannya. Supaya jangan curiga-curigaan. Karena ada yang ditarik. Mamanya putih normal, abahnya putih normal, anaknya kayak bule. Ada kan orang kayak bule, putih rambutnya, matanya diikat melihat. Mamanya biasa, ternyata di sedikit di atasnya rupanya ada keturunan itu. Sama itu anak kembar, namun dia keturunan mau biasanya. Lahir anak kembar, pertama normal satu, yang kedua normal, yang ketiga kembar. Dicek ke atas, rupanya ada yang di atas 2 kembar. Itu namanya ditarik di atas. Jadi bisa-bisa kadang-kadang seperti itu. Mama abahnya putih, ternyata mama abahnya hitam, anaknya putih, bisa. Cuma jarang. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Walladzi, dialah Allah, anzala 'alaikal kitab, yang telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad al-kitab Al-Qur'an. Minhu, daripada Al-Qur'an tersebut, ayatun muhkamatun, ada ayat-ayat yang jelas. Ayat-ayat yang jelas ini tidak perlu ditakwil. Pokoknya apa hujat ayat itu, itulah sudah. Hunna ummul kitab, pada ayat-ayat yang jelas itu ada hukum-hukum fikih. Mana ayat yang jelas? Aqimus shalah, itu jelas sudah itu. Dirikan sholat.
Apakah perlu ditakwil, ditafsir? Itu saja ditafsir lagi, berarti wajib sembahyang. Jangan ditakwil lagi, itu bisa jadi ini yang dimaksud sembahyang ini ya. Jangan lagi sembahyang 5 waktu itu maksudnya. Tidak usah ditakwil lagi. Cara berwudu, bagsilu wuduhakum wa aydiyakum ilal marafiq, itu jelas itu. Basuh wajah kalian, tangan kalian sampai ke siku, itu jelas. Ada yang tidak jelas, wa ukharu mutasyabihat. Ada ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini ayat yang sebenarnya orang-orang ahli, ulama mutaqaddimin, ulama-ulama dulu tidak mau mentakwil, taslim, nerima ayat-ayat mutasyabihat. Mana ayat-ayat mutasyabihat? Contohnya ke awal surah. Awal ini surah seperti awal-awal surah. Alif lam mim. Apa artinya itu? Ada yang diartikan itu. Alif lam mim. Hanya diartikan apa? Maka ulama mengatakan Allahu a'lam bi muradihi. Allah lebih mengetahui kita katakan tidak tahu kita. Ada lagi nun, qaf, kaf, ha, ya, ain, shad. Itu huruf-huruf juga. Tapi walaupun huruf-huruf seperti itu khasiat juga. Karena dari Al-Qur'an ada ayat yang berarti tapi kita bisa bingung. Mana contohnya? Yadullah fawqa aydihi. Itu kan maknanya tangan. Namanya ayat mutasyabihat. Tangan Allah di atas tangan makhluk. Tangan Allah di atas tangan makhluk. Diartikan tangan, maka Allah dalam ayat lain mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada yang sama dengan benda apapun. Jadi kayak apa tangannya? Berarti bukan tangan yang dimaksud di situ. Inilah yang dimaksud ayat mutasyabihat. Ulama dulu dia ada mau otak-atik. Ulama kapan? Zaman Imam Malik ada mau otak-atik. Ada orang datang ke Imam Malik, kemudian nanya, wahai Imam, Ar-Rahman ala arsy istawa. Wahai Imam, Allah itu istiwa di atas arsy. Kaifal istiwa? Kayak apa istiwanya? Nah, tanya dia. Imam Malik mengatakan, pukul orang itu, pukul orang itu, dipukul, lari orangnya. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan itu pada masa-masa itu pertanyaan yang kurang ajar. Karena masa-masa itu tidak ada yang berani bertanya seperti itu. Diam saja. Bagaimana istiwanya Allah? Diam saja. Tidak ada yang bisa mengetahui. Cuma yang namanya manusia akal, Pak. Zaman ke zaman tambah banyak yang nanya, sampai masa Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Beda sudah masanya, anggaplah 100 tahun ke bawah. Kemudian nanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal seseorang tentang masalah ayat seperti ini. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, istiwa kama akhbar, la kama yaduru bi qalbi bashar. Istiwanya Allah itu sebagaimana Allah kabarkan di dalam Al-Quran, bukan kayak terlintas dalam hati kita, wasilah di atas hati. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana mengartikannya? Maka ulama mutaakhirin terpaksa harus mentakwil supaya jangan sampai sesat pikiran umatnya. Kalau tidak ditakwil, berapa miliar nih orang muslim yang belajar pikirannya apa mati ya apa Allah bersifatnya seperti itu. Tangan Allah di atas tangan makhluk. Kalau ulama tidak mentakwil,
macam-macam modelnya, maka ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal mentakwil. Apa yang dimaksud yadullah? Kekuasaan Allah, selesai. Ini tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan makhluk, selesai. Itu sudah jelas dalam Al-Quran. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu yang dimaksud istawa kepada. Kalau Allah itu istiwa, itu sebagaimana yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. Artinya cari takwilnya dalam Al-Quran. Apalagi Fadhkuruni adhkurukum. Itu sama mutasyabihatnya. Ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Itu kalau diartikan secara umum, berarti kalau kita lupa kepada Allah, Allah lupa kepada kita. Berarti kita tidak diurus oleh Allah. Sedangkan yang menggerakkan kita setiap saat itu siapa? Allah juga. Lalu apa yang dimaksud fadhkuruni adhkurukum? Ingatlah kepadaku, aibito hati, dengan cara beramal ibadah. Adhkurukum, maka aku akan ingat memberikan pahala kepada kalian. Namanya takwil. Dan itu diperlukan akhir-akhir zaman, karena kalau tidak ditakwil macam-macam pikiran. Berarti Allah itu lupa kepada kita. Kalau kita lupa kepada Allah, berarti siapa yang menggerakkan kita selama ini kalau kita tidak ingat kepada Allah? Nah, kan macam-macam. Maka ditakwil. Ingatlah kepadaku dengan cara berbuat taat, maka aku, kata Allah, akan ingat azkurukum. Aku akan ingat kepada kalian untuk memberikan pahala. Itu macam-macam. Namanya ayat mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Adapun orang-orang yang di hatinya, orang-orang yang di hatinya ada condong daripada kebenaran, berpaling daripada kebenaran, maka dia akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Ibtigha fitnah, untuk membuat fitnah. Banyak orang seperti itu. Lihat nih, aneh-aneh kalau dalam Islam. Katanya Allah itu maha kuasa. Katanya Allah itu tidak ada yang sama. Tapi kenapa dia punya tangan? Nah, ini kegewian orang yang suka condong daripada, berpaling daripada kebenaran, dicari-cari kesalahan-kesalahan itu dicari. Membuat fitnah. Kenapa? Dijadiin karena mereka bodoh. Wabtigha ta'wili, dan mereka mencari takwil-takwil yang tidak sesuai. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Wa rasikhuna fil ilmi, ulama ada yang membaca, mengartikan, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang dalam di dalam ilmunya. Tapi ulama lain mengatakan illallah, titik. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah, titik. Kemudian warasihuna fil ilmi, dan orang-orang yang dalam di dalam ilmunya. Rasul itu kalau sekelas kita ada Rasul itu orang yang mutamakin itu kayak apa nih? Menguasai segala macam dalam di dalam ilmu. Ibaratnya laut itu lautan luas, itu lautan yang sama pada volcano. Kalau diibaratkan laut, kalau kita di kot bedanya kot atau anak parit orang benar ya, benar ustaz.
Mesir itu sudah kelas doktor, baru ada ustaznya, ustaz doktor. Kalau kita di Indonesia khusus terbilah hadis ngajar mikro kan ustaznya itu lagi. Ini di Mesir itu dah gelar ustaz itu. Kalau sudah doktor sudah selesai doktornya, nah barulah kerjanya al-ustaz. Bedanya kita bisa ceramah sedikit, ustaz tinggi itu sudah ustaz di luar negeri itu tinggi ustaz. Orang rasih ada anak parit, habis parit dan sedikit ada sungai, habis sungai baru timbul laut sana. Rasul itu orang yang laut dalam ilmunya. Al-Quran apa, hadis banyak apa. Imam Syafi'i itu rasul namanya. Warasihuna fil ilmi. Imam Ahmad bin Hanbal, para imam-imam, Imam Al-Ghazali, dan disebut namanya Hujjatul Islam. Al-Ghazali, hujjahnya orang Islam. Artinya kalau sudah menyebut nama Qala Al-Ghazali, berkata Imam Al-Ghazali, nah sudah, dia benar. Karena waktu beliau hidup tidak ada yang bisa melawan ketika beliau berdebat, tapi seluruhnya selesai. Beliau rektor Madrasah An-Nizamiyah. Rektor itu ya tertinggi lah, tertinggi. Filsafat dikuasai, fikih dikuasai, hadis hampir dikuasai. Pokoknya seluruh ilmu dikuasai. Sehingga ahli filsafat diajak berdebat, kalah seluruhnya, selesai. Tidak ada yang bisa. Ahli kalam diajak berdebat, ahli tauhid, selesai, kalah. Ternyata setelah itu beliau walaupun sudah paham ilmu agama, punya kitab fikih banyak, beliau tidak punya ketenangan. Akhirnya beliau meninggalkan ketenaran. Rektor dilepas. Ya ada orang kayak itu. Orang sekarang berebut jadi rektor, berebut jadi tambah naik, melainkan jadi kepala sekolah, kalau jadi camat, kalau bisa jadi bupati pula, habis bupati gubernur pula, habis gubernur bahkan jadi presiden. Ini Imam Ghazali tidak punya ketenangan, habis berdebat sumpah, menyaman berdebat sumpah. Kita menang pun sumpah, kita kalah tambah sumpah lagi. Akhirnya beliau tinggalkan jabatan rektor, pindah ke Damaskus. Kemudian beliau naik ke puncak menara masjid, berkurung di sana, menjalani jalan sufi, tasawuf. Situlah beliau mendapatkan ketenangan. Tidak mendapatkan, kata beliau, ketenangan kecuali di dalam ilmu tasawuf. Karena tasawuf bukan membahas hati, meninggalkan sifat ria, dendam, harus sabar, syukur. Jadi itu kegiatan tasawuf. Di dalam ketika di menara itu beliau lama beliau di sana, langsung beliau tulis kitab namanya Ihya Ulumuddin. Awal kitabnya itu kitab legenda Ihya Ulumuddin, lengkap di sana. Bahkan ulama mengatakan, andai kata seluruh ilmu hilang, maka aku akan sanggup mengeluarkan ilmu itu lewat kitab Ihya Ulumuddin. Saking lengkapnya kitabnya, bagus bahasanya jelasnya juga. Imam Al-Ghazali itu namanya ar-rasih, orang yang dalam ilmu. Sekarang susah nyarinya ar-rasih, jadi susah. Kalau sekelas ustaz biasa saja. Yaquluna, orang-orang yang rasih itu berkata, amanna bi, kami beriman dengan ayat-ayat mutasyabihat. Kami tidak meragukan, pokoknya apa-apa yang datang daripada Allah kami beriman.
alim padahal alim. Kullun min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Seluruhnya daripada Tuhan kami, baik ayat-ayat yang jelas ataupun ayat-ayat yang mutasyabihat. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan biasanya orang-orang yang rasyid itu dapat cobaan dulu. Yang susah, dapat cobaan ini yang berat. Mana contohnya? Syekh Izzuddin bin Abdissalam, ulama besar, dicoba penjara. Kenapa? Harus berani ungkap kebenaran. Imam Syafi'i hampir di penjara. Imam Ahmad bin Hanbal 28 tahun di penjara. Imam Malik pernah dirantai di belakang kuda di Sedan, di bawah. Imam Nawawi pernah ditahan. Itu rata-rata ulama seperti itu. Rata-rata ulama-ulama yang rasyid itu seperti itu. Karena mereka yang ulul haq, berkata yang benar itu benar. Tidak takut la yakhafu laumata laibin. Tidak takut celaan orang. Selama dia masih takut, berarti masih ada ukuran ikhlas di dalam berdakwah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang suatu ketika didekatkan oleh Allah kepadanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa tajannabna an-nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.